Eh, Hello everyone, perkenalkan, nama saya Niko Kristiantio. Saya dengan NIM 25019948891. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa sih itu Rea Diagrams. Rea Diagrams adalah suatu diagram ER yang menggambarkan entitas sumber daya, kegiatan dan pelaku dan menunjukkan hubungan antar entitas-entitas lainnya. Seperti itu. Itu artinya Rea Diagrams. Oke, di slide pertama ini eh, saya sebelum saya menjelaskan, di sini saya akan memberitahu simbol-simbol apa yang ada di slide-slide ini. Eh, di sini lebih mudahnya saya bilangnya di sini ada simbol bulat yang berarti 0, simbol garis yang berarti 1, dan simbol yang seperti segitiga itu adalah many atau biasa disebut banyak. Oke, kita mulai dari yang pertama ini sebentar. Oke, saya lanjutkan lagi. Di slide pertama ini ada namanya revenue cycle. Apa sih revenue cycle itu? Revenue cycle ini adalah siklus pendapatan. Oke, sebelum saya menjelaskan, di sini dibagi menjadi 3 bagian. Dan di sini ada inventory dan cash yang tergolong menjadi resource. Kalau yang di bagian tengah ini ada take customer order, sales, and receive cash. Digolongkan yang dinamakan event. Kemudian di bagian kanan ada employee and customer. Ini digolongkan menjadi agent. Oke, di sini saya akan mencari tahu cara membacakan siklus Rea ini. Di sini ada inventory ke take customer order. Gimana cara bacanya? Jadi, satu inventory minimal 0, maksimal banyak take customer order. Itu maksudnya gimana sih? Jadi maksudnya inventory kalau mau ke take customer order itu memang minimalnya itu 0. Karena di sini simbolnya sudah menjelaskan ini 0 dan maksimalnya banyak. Jadi kalau mau nge-take customer order itu ke suatu inventory, jadi kalau mau maksimalnya mau beberapa orderan itu bisa banyak ordernya kalau mau masuk ke inventory. Kalau bacanya ke take customer order ke inventory itu satu take customer order minimal 1 maksimal inventory begitu. Dan itu kebalikan dari yang saya jelaskan tadi. Oke, kemudian ada take customer order ke employee. Bacanya take customer order minimal 1, maksimal 1 employee. Yang berarti si employee ini atau bisa disebut agent ini dia membantu proses take customer order ini agar berjalan dengan baik. Kemudian baca dari employee ke take customer order itu satu employee minimal 0, maksimal banyak take customer order. Berarti si employee ini bisa membantu take customer order ini minimal 0, maksimalnya banyak. Jadi tergantung dia mau take beberapa orderan begitu. Kemudian take customer order ini dia yang turun ke bawah, panah ke bawah ini
ini tag customer order ke sales. Bacanya gimana? Tag customer order minimal 0, maksimal 1 sales. Sales dalam arti penjualan. Jadi tag customer order ini maksudnya penjualannya tuh diberikan kepada sales seperti itu agar berjalan sesuai dengan prosedur. Kemudian saya balik ke sebelah kiri lagi, ini di inventory. Di inventory ke sales, pembacaannya inventory, satu inventory minimal 0, maksimal banyak sales. Berarti inventory atau disebut penyimpanan barang itu bisa diproduksikan atau dijual belikan di sales seperti itu. Kemudian bacanya dibalik ke sales ke inventory, yaitu sales minimal 1, maksimal banyak inventory. Jadi ini berkebalikan. Kemudian lanjut ke balik ke tengah ini, tag customer order ke customer. Bacaannya seperti ini, tag customer order minimal 1, maksimal 1 customer. Kemudian maksudnya gimana? Tag customer order ini orang yang men-tag customer order kembali ke customer. Dan kalau bacanya dibalik, customer ke tag customer order itu adalah customer minimal 0, maksimal banyak tag customer order. Begitu. Kemudian ke customer ke sales. Bacanya customer minimal 0, maksimal banyak sales. Berarti customer ini adalah suatu pembeli, customer. Dan mereka membelinya di sales. Kemudian customer ini bisa membelinya minimal 0, maksimalnya banyak. Banyaknya itu tergantung dia membelinya beberapa banyak. Selanjutnya ada sales ke employee. Ini bacanya sales minimal 1, maksimal 1 employee. Dan baca employee ke sales, yaitu employee minimal 0, maksimal banyak sales. Oke, saya percepat. Sales baca ke receive cash, itu sales minimal 0, maksimal banyak receive cash. Kemudian balik lagi ke employee tadi, dibacakan ke receive cash. Itu employee minimal 0, maksimal banyak receive cash. Artinya, employee ini adalah karyawan. Jadi mereka bisa menerima suatu pendapatan di sini, receive cash. Terus, receive cash dibaca ke cash. Ini bacanya satu receive cash, minimal 1, maksimal 1 cash. Kemudian dibalik kembali, cash minimal 0, maksimal receive cash. Berarti tergantung pekerjaannya tuh dibagi gajinya itu berapa, begitu maksimalnya, maksimal gajinya. Kemudian receive cash dibaca sebelah kanan, yaitu receive cash minimal 1, maksimal 1 customer order. Maaf,
receive cash minimal 1, maksimal 1 customer. Kemudian kalau dibaca balik, customer minimal 0, maksimal banyak receive cash. Jadi dari bawah sini, di atas ini hampir sama mereka. Bukan hampir sama, tapi memang sama. Penjelasannya hampir sama, cuman ya berbedanya di bagian beberapa ini ada sales, receive cash, customer, employee, dan lain sebagainya. Dan di slide kedua, kita bisa lihat di sini ada expenditure cycle. Yang berarti expenditure cycle ini adalah siklus pengeluaran. Kalau yang tadi siklus pendapatan, sekarang ini siklus pengeluarannya. Dan di sini dibagi menjadi beberapa bagian. Dan sama juga, resource-nya tetap inventory, cash, event-nya, order inventory, receive inventory, and disburse cash. Jadi yang event ini agak berbeda. Kemudian ada juga agent. Agentnya ini ada employee atau purchasing clerk dan supplier. Supplier ini adalah penyedianya. Baik mulai dari inventory ke order inventory. Satu inventory minimal 0, maksimal order inventory. Berarti tergantung beberapa orderan yang dimasukkan ke inventory tersebut. Yang dibaca balik, kalau order inventory minimal 1, maksimal banyak inventory. Kemudian pembacaan dari order inventory ke employee purchasing clerk. Ini yang dari event ke agent. Order inventory minimal 1, maksimal 1 employee. Berarti order inventory tersebut diproses oleh employee itu, employee purchasing clerk. Oke, terus baca dari inventory ke receive memory. Dari eventnya dulu, order inventory ke supplier. Bacanya seperti ini, order inventory minimal 1, maksimal 1 supplier. Berarti kalau mau order inventory ini harus ada penyediaannya juga, yaitu suppliernya. Dan supplier bacanya ke order inventory, ini supplier minimal 0, maksimal banyak order inventory. Seperti itu. Kemudian order inventory ke receive inventory. Bacanya order inventory, kalau baca ke bawah ya, minimal 0, maksimal banyak receive inventory. Berarti order inventory ini diproseskan ke bawah agar diterima. Receive ini berarti menerima, begitu, diterima ke inventory tersebut. Kemudian ada inventory receive inventory ke receive inventory. Inventory dibaca ke receive inventory adalah inventory minimal 0, maksimal banyak receive inventory, begitu. Dan sebaliknya, receive inventory minimal 1, maksimal inventory. Kemudian maksudnya ini seperti apa? Inventory ke receive inventory berarti hampir sama dengan ordering inventory ini. Ini datanya diterima ke sini, ke receive inventory. Kemudian ada receive inventory ke employee receiving clerk. Bacanya receive inventory minimal 1, maksimal 1 employee receiving clerk. Yang berarti ini order yang sudah diterima melalui receive inventory ini ambil kendali oleh agent